Oke, ah, selamat pagi semua. Kita akan membahas hari ini mengenai teori Dempster-Shafer, masih dalam topik penalaran dalam ketidakpastian. Tolong mic-nya di-mute saja semua. Oke, jadi Dempster-Shafer ini sejarahnya itu ada dua orang. Yang pertama namanya Dempster dan teorinya disempurnakan oleh Shafer. Dari Shafer. Di sini Dempster-Shafer ini teorinya mengenai ketidakpastian. Ya, ketidakpastian yang agak berbeda dengan teori probabilitas pada umumnya, probabilitas klasik. Oke, kita kenal dengan istilah environment atau ini theta. Theta itu didefinisikan sebagai himpunan objek O. Objek O. Jadi environment ini atau lingkungan ini adalah semesta pembicaraan. Semesta pembicaraannya kita. Kalau dalam teori probabilitas klasik, kalau kita punya 10 kelereng merah dan biru, 10 kelereng tersebut merupakan semesta pembicaraan kita. Jadi kita tidak bicarakan hal yang lain, kita cuma bicarakan mengenai 10 kelereng tersebut. Jadi membernya ini ada 10, dari kelereng 1 sampai kelereng 10. Itu theta, environment. Kemudian ada frame discernment-nya atau FD. Itu elemen dari ini. Environment yang memiliki elemen yang mungkin jadi jawaban yang benar ini ya, bukan yang mungkin, yang benar. Jadi environment yang mempunyai elemen yang mungkin benar. Tetapi satu saja yang paling benar. Satu saja. Kemudian ada istilah ini probabilitas massa. Probabilitas massa. Itu nilainya dari 0 sampai 1. Itu nilai dari setiap FD ini. Setiap item dari FD ini. Nah, jadi setiap item ini ada nilai probabilitas massanya. Ya, probabilitas massa ini yang menggambarkan tingkat kepercayaan atau certainty atau confident faktornya. Lambangnya adalah M. Simbolnya adalah M. Probabilitas massa itu M. Jadi M dalam kurung A itu adalah sebagian dari total probabilitas massa untuk elemen A dalam FD. Oke, jadi M itu probabilitas massanya. Ya. Kemudian ada istilah belief. Belief itu adalah jumlah probabilitas massa dari semua subset. Semua subset dari A. Jadi himpunan bagian dari A. Jadi semua massa yang mendukung A. Semua massa yang mendukung A.
atau disebut juga support function-nya. Sedangkan plausibility-nya itu adalah kepercayaan maksimum dari A. Maksimum dari A. Ini nanti kita lihat, intervalnya ada belief sampai plausibility. Oke. Nah, kemudian teori Dempsey-Saver-nya cuma ini saja di sini. Ya, menggabungkan dua masa sedemikian sehingga masa baru merupakan konsensus dari evidence. Bentar, Pak, dulu ini. Maria Setia, Pak, mute dulu ya. Oke. Di mana kombinasinya ini adalah orthogonal sum di sini. Orthogonal sum M1 tambah M2 C itu adalah 1/1 min K, ini adalah normalisasinya. Normalisasinya adalah perkalian antara masa pertama dan masa kedua, masa X dan masa Y. Perkaliannya. Perkalian masa X dan masa Y. Dengan syarat apa di sini? Irisan antara X dan Y, irisan antara X dan Y ini adalah sama dengan C. Ini sama dengan C ini. Irisannya sama dengan C. Di mana C ini tidak sama dengan 0. Nah, jadi irisannya itu sama dengan C, C-nya tidak sama dengan 0. Yang belum di-mute, tolong di-mute dulu. Ya. Jadi irisannya sama dengan tidak sama dengan 0 di sini. Sedangkan untuk normalisasinya ini itu irisannya itu tidak sama dengan 0 di sini. Ini kenapa ini ada panah-panah ini? Mungkin lagi error ini ya. Ada panah-panahnya. Oke, ini ada contoh di sini. Contoh ini radar yang mendeteksi pesawat. Jadi semesta pembicaraan kita, environment kita itu hanya radar kita itu hanya bisa mengenal 3 jenis ini. Airliner, bomber, fighter. Bomber, fighter. Oke, sensor pertama dia identifikasikan sebagai hostile, dalam hal ini bomber atau fighter. Kepastiannya 0,7. Maka di sini M1 probabilitas masanya bomber fighter tidak dipisahkan adalah 0,7. Maka environment-nya adalah 1 dikurangi 0,7, jadi 0,3. Sedangkan sensor kedua mengidentifikasikan pesawat sebagai bomber dengan kepastian 0,9, sini M2, bomber 0,9, environment-nya 0,1. Nah, kemudian kita bisa buatkan tabel di sini. Tabel M1-nya ke bawah, M2-nya ke samping, kemudian kita kalikan. Kita kalikan isinya ini, kita kalikan dari ini dan ini. A. Kemudian ini B ini adalah irisan antara BF dan B. BF B. B. BF environment, BF. Environment B. B. Environment.
0,7 kali 0,9, 0,63, dan selanjutnya. Oke, hasilnya tingkat kepercayaan terhadap bomber itu 0,9. Tingkat kepercayaan terhadap bomber itu 0,9. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari ini, B. Ini 0,9. 0,63 tambah 0,27. Jadi bombernya 0,9. Bomber atau fighter 0,07. Non-belief 0,03. Environment. Non-belief. Oke. Di sini belief pertama bomber fighter itu adalah bomber dan M1 bomber ya, ini yang tadi. Kemudian kalau kita mau gabungkan belief 1 dan belief 2 bomber fighter, itu adalah mass function 1, kita gabungkan bomber fighter, kemudian bombernya, kemudian fighternya, nah ini menjadi 0,97. Itu yang ini, dan ini. Kalau kita mau gabungkan belief dari bomber fighter, bomber atau fighter. Bomber atau fighter itu adalah bombernya, bomber atau fighternya, kemudian bombernya, kemudian fighternya. Itu dapatnya 0,97. 0,07 itu bomber atau fighternya, 0,9 itu bombernya, 0 itu adalah fighternya. Coba lihat yang materi. Yang materi satunya ya. Ya, nah ini contoh yang tadi. Nah, contoh yang tadi. Bomber itu 0,63 tambah 0,67, 0,27, 0,9. Ya, itu dapatnya dari sini. Nah, jadi M3 bomber, ini ada peringatan 10 menit ya, nanti kita kalau putus kita lanjutkan. M3 bomber itu adalah kombinasi dari M1 dan M2 bomber. Nah, yang besarnya adalah perkalian antara M1 ini, X, dan M2Y ini,
perkalian antara baris dan kolom, di mana X beririsan dengan Y adalah B, bomber. Jadi perkalian antara baris dan kolom yang irisannya adalah bomber saja. Makanya kita lihat ini kali ini dapat ini kali ini dapat ini bomber saja. Nah, Pak kasih pointer dulu. Ya. Jadi perkalian antara ini barisnya dan ini kolomnya. Nah, ini bagian barisnya, ini bagian kolomnya. Yang irisannya adalah bomber, ini bomber. Nah, maka kita lihat yang bomber di sini. Ya. (0,63 tambah 0,27). Sedangkan ini bomber or fighter itu 0,07, itu adalah M3 fighter, itu kombinasi M1 M2 bomber fighter, di mana ini M1, ini F-nya tidak ya. M1 yang sama di sini, M2 yang sama ini, perkaliannya irisannya adalah 'irisan adalah bomber fighter 0,07. Karena ini bomber fighter 0,07. Ini bomber fighter. Ya, bomber fighter. Sedangkan don't believe 0,03 itu M3 non believe, M3 environment, M1 M2 ini irisannya adalah environment yang sama. Oke. Jadi itu mengenai kombinasi dari probabilitas massa. M3B menyatakan belief hanya bomber, gitu. Tetapi M3BF dan M3 Theta menyediakan informasi tambahan. Jadi bombernya sekian, 0,63, 0,27. Sangat masuk akal atau plausibility-nya bahwa penjumlahan oktogonal dapat berkontribusi pada belief dari bomber. Nah, ini 0,9, 0,7, 0,3 sama dengan 1. Jadi sangat masuk akal bahwa pesawat tersebut adalah bomber. Nah, sekarang bagaimana jika plausibelnya kurang dari 1? Nah, misalkan ada sensor ketiga, dia hanya menyediakan informasi atau dia punya probabilitas massanya adalah airliner. Ini nanti ada, kita lihat sendiri nanti. Oke, intervalnya, ya ini bisa di video tutorialnya sudah ada, nanti bisa dilihat. Belief. Oke. Belief, Bell, adalah bagian dari interval evidence yang mengacu pada suatu himpunan. Jadi ini himpunan, ini fungsi. Ini fungsi. Tuh, ada perbedaan sedikit. Oke, kemudian kalau kita bilang ini belief 1 untuk bomber fighter, maka yang kita cari adalah probabilitas bomber fighter ditambah probabilitas
bombernya ditambah probabilitas fighternya untuk 1 yang pertama. Jadi yang pertama hanya menyediakan informasi 0,7 di bomber atau fighter, ya 2 ini 0 berarti 0,7. Rumus belief itu adalah belief X adalah jumlahan semua massa Y, semua probabilitas massa Y, di mana Y itu bagian dari X. Y itu adalah himpunan bagian dari X. Y ini adalah himpunan bagian dari X. Kita mau lihat ini bomber fighter. Jadi di contoh ini kita mau lihat bomber fighter gitu ya. Bomber fighter. Itu bomber fighter itu punya himpunan bagian bomber, fighter, bomber fighter, dan himpunan kosong. Himpunan kosong. Ya. Ini adalah himpunan bagian dari bomber fighter. Makanya belief-nya adalah penjumlahan probabilitas massanya dia menjadi bombernya. Ini bombernya. Ini fighternya. Ini bomber fighter. Itu tingkat kepercayaan atau belief dari bomber fighter untuk sensor pertama. Sensor pertama. Dia hanya karena tadi ceritanya sensor pertama hanya menyediakan informasi mengenai bomber or fighter saja. Ini tidak ada. Oke, ini kombinasi fungsi belief dari dua massa. Jadi ini kombinasi belief-nya. Bisa kita lihat di sini. Masih di rumus yang sama. Ya. Kombinasi belief dari bomber. Jadi bomber, berapakah tingkat kepercayaan kalau pesawat itu bomber dari kedua sensor. Kedua sensor. Makanya ini adalah kombinasinya, belief-nya dan himpunan kosongnya. Karena himpunan B ini punya himpunan bagian B dan himpunan kosong. Nah, sedangkan ini kombinasi belief dari sensor pertama dan sensor kedua untuk bomber atau fighter itu adalah bomber fighter, dan bomber. Bomber fighter dan bomber. Seperti di screen sebelumnya, tabel itu, bomber fighter 0,7, fighter 0, bomber 0,9. Nah, 0,9 ini yang penjumlahan dari 0,7